Kali ini saya akan berbagi tentang sejarah Sunan Kudus, dengan keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beliau. Tapi sebelum kita lanjut ke sejarahnya, jangan lupa untuk bantu subscribe channel ini dan nyalakan tanda loncengnya, supaya terus berkembang dan dapat berbagi informasi lainnya yang menarik tentang apa saja yang ingin kita ketahui. Kalau sudah, langsung saja kita ke ceritanya. Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah wali Allah yang berdakwah dengan berbagai cara. Salah satu di antaranya arsitektur, toleransi, dan politik. Cerita sejarah Sunan Kudus dengan toleransi beragama yang tinggi. Sunan Kudus dikenal sebagai tokoh yang memiliki toleransi beragama sangat tinggi. Sunan Kudus memiliki nama asli Jafar Shadiq. Sunan Kudus menjadi salah satu anggota Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, tepatnya di daerah Jawa Tengah dan sekitarnya. Beliau lahir di Kudus pada tahun 1400 Masehi. Sunan Kudus hidup di era kerajaan Hindu Jawa sedang runtuh dan agama Islam baru mulai menyebar di daerah Jawa. Sunan Kudus adalah anak dari Habib Usman Haji atau yang lebih dikenal dengan nama Sunan Ngudung. Ayahnya ini merupakan seorang menantu dari Sunan Ampel. Sedangkan ibunya bernama Syarifah Ruhul atau Dewi Ruhil, yang merupakan adik dari Sunan Bonang. Menurut silsilah dari keluarga Sunan Kudus, beliau merupakan keturunan ke-10 lewat jalur Husain, yaitu putra dari pernikahan putri Nabi Muhammad, yakni Siti Fatimah, dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau mendapatkan gelar Raden, karena ayahnya merupakan senopati atau panglima pada masa pemerintahan Kesultanan Demak. Beliau juga mendapat julukan sebagai Raden Amir Haji. Hal ini dikarenakan sewaktu naik haji, Sunan Kudus selalu mendapat peran sebagai pemimpin rombongan atau amir. Perjalanan naik hajinya ini cukup sering, sehingga nama Raden Amir Haji sangat dikenal oleh masyarakat Kudus. Sunan Kudus menetap dan berdakwah di daerah ini selama bertahun-tahun lamanya, sehingga masyarakat setempat kemudian memanggilnya dengan sebutan Sunan Kudus. Diketahui kalau Sunan Kudus memiliki toleransi beragama yang sangat tinggi. Sunan Kudus menetap dan berdakwah di daerah ini selama bertahun-tahun lamanya, sehingga masyarakat setempat kemudian memanggilnya dengan sebutan Sunan Kudus. Diketahui kalau Sunan Kudus memiliki toleransi beragama yang sangat tinggi. Jadi, suatu hari beliau membeli sapi yang disebut dengan Kebo Gumarang. Sapi ini ukurannya sangat besar dan didatangkan langsung dari India menggunakan kapal. Sapi yang ukurannya besar ini tentu saja menarik perhatian masyarakat. Dalam ajaran Hindu, sapi adalah hewan suci karena dianggap sebagai kendaraan yang digunakan oleh para dewa. Oleh karena itu, rasa penasaran mereka sangat tinggi dan membuat banyak orang berkerumun di depan pekarangan rumah Sunan Kudus setiap harinya. Sunan Kudus yang melihat hal tersebut, akhirnya keluar dari rumah dan mengatakan kalau sapi yang ada di pekarangannya ini adalah peliharaannya. Tidak ada yang boleh menyakiti peliharaannya tersebut, apalagi membunuhnya. Sunan Kudus pun menceritakan kalau pada masa kecil dirinya pernah ditolong oleh seekor sapi saat sedang dalam keadaan berbahaya. Maka dari itu, sebagai ucapan rasa terima kasihnya, Sunan Kudus melarang pengikutnya untuk menyakiti dan membunuh sapi. Beliau juga mengatakan kalau di Al-Quran terdapat salah satu surat yang bernama Surat Al-Baqarah, yang dibahasa memiliki arti sapi. Mendengar hal tersebut, tentu saja masyarakat pemeluk agama Hindu menjadi terkagum-kagum dengan sosok Sunan Kudus. Mereka pun mulai bersedia untuk mendengarkan ceramah serta dakwah dari Sunan Kudus.
Sebagian dari masyarakat tersebut bahkan mempercayai kalau Sunan Kudus adalah titisan Dewa Wisnu. Berangkat dari hal itu, larangan untuk membunuh sapi masih diterapkan oleh masyarakat Kudus. Sunan Kudus juga mengambil jalur arsitektur. Saat beliau akan membangun sarana dan prasarana untuk digunakan oleh masyarakat setempat, Sunan Kudus menggabungkan corak dari agama Islam dan Hindu. Salah satu bangunan yang memiliki unsur arsitektur Islam dan Hindu adalah Menara Kudus. Meski Sunan Kudus berdakwah ajaran Islam, tapi beliau masih menghormati orang yang memiliki kepercayaan lain dan tidak mau memaksa mereka untuk masuk Islam. Sikapnya lah yang membuat masyarakat setempat merasa segan dan sangat menghormati Sunan Kudus, sehingga lambat laun mereka akhirnya bisa menerima ajaran Islam. Meski membutuhkan waktu yang cukup lama, Sunan Kudus tidak menyerah untuk menyebarkan Islam. Selain menggabungkan unsur Hindu ke dalam arsitektur bangunan, Sunan Kudus juga menyempurnakan alat-alat pertukangan dan kerajinan unik dengan unsur Islami. Jadi, di dalam kerajinan-kerajinan tersebut akan diselipkan ukiran berupa ayat-ayat Al-Quran. Selain berdakwah dengan cara toleransi beragama, Sunan Kudus juga berdakwah melalui jalur politik. Setelah ayahnya wafat, beliau kemudian menggantikan posisinya untuk memperluas wilayah kekuasaan Kesultanan Demak. Mendapat posisi sebagai senopati membuat Sunan Kudus memanfaatkannya untuk menyebarkan ajaran Islam dan berdakwah di setiap kesempatan. Saat menjabat sebagai senopati, beliau juga sempat diangkat sebagai hakim dan imam besar Masjid Agung Demak. Dikarenakan Sunan Kudus dinilai sebagai orang yang adil dalam memutuskan suatu perkara dalam masyarakat dan tidak memihak suatu golongan tertentu. Inilah sebagian kisah dari Sunan Kudus yang mengajarkan kepada kita bahwa toleransi antar umat beragama itu sangat penting untuk menjaga kedamaian suatu bangsa. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe channel ini supaya berkembang dan dapat memberi informasi atau hiburan untuk kalian semua.